Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Manajemen A akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai topik Contemporary Approaches. Sebelum itu, perkenankan dulu kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Fahmi Farezi dengan nomor NPM 12030422001. Yang kedua ada Muhammad Ihsan dengan nomor NPM 12030422083. Yang ketiga ada Asyifa Zahra Ramadona dengan nomor NPM 12030422069. Dan yang terakhir ada Wirdatul PTH dengan nomor NPM 12030422078. Part 1. About Contemporary Approaches. Contemporary Approaches merupakan suatu teori pendekatan terkini dalam lingkup manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian. Mulai tahun 1960-an, peneliti manajemen mulai melihat apa yang terjadi di lingkungan eksternal di luar batas-batas organisasi. Dua sistem perspektif manajemen kontemporer dan kontingensi adalah bagian dari pendekatan ini. Teori sistem adalah teori dasar dalam ilmu fisika, tetapi belum pernah diterapkan pada upaya manusia yang terorganisir. Pada tahun 1938, Chester Barnard, seorang eksekutif perusahaan telepon, pertama kali menulis dalam bukunya The Function of an Executive bahwa sebuah organisasi berfungsi sebagai sistem kerjasama. Namun, baru pada tahun 1960-an, para peneliti manajemen mulai melihat lebih hati-hati pada teori sistem dan bagaimana kaitannya dengan organisasi. Part 2. About System Approach. System Approach merupakan suatu sistem yang saling berkaitan dan saling bergantung, yang diatur dengan suatu cara yang menghasilkan suatu kesatuan. Adapun dua jenis dari sistem approach tersebut. Yang pertama adalah sistem terbuka, dan yang kedua adalah sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan suatu sistem yang dipengaruhi dan berinteraksi dengan lingkungan. Sedangkan sistem tertutup merupakan sistem yang tidak terpengaruh dan tidak berinteraksi dengan lingkungan. System approach bagi manajer, yang pertama, membantu menjalankan aktivitas koordinasi di berbagai bagian organisasi. Yang kedua, memastikan semua bagian organisasi dapat bekerja secara selaras. Dan yang ketiga, mengisyaratkan bahwa keputusan dan tindakan pada suatu bidang akan mempengaruhi bidang yang lain. Lalu ada plot systems approach atau alur dari pendekatan sistem. Ada 3 bagian di sini. Yang pertama ada input, yang kedua ada transformation process, dan yang ketiga ada output. Pada bagian input meliputi hal-hal seperti sumber daya manusia, model, teknologi, dan informasi. Lalu akan berubah dan bertransformasi menjadi kegiatan manajemen, teknologi, dan metode operasional. Lalu akan menghasilkan barang dan jasa ataupun informasi pada outputnya. Part 3. Contingency Approach. Contingency Approach merupakan pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional, mengatakan bahwa organisasi berbeda menghadapi situasi yang berbeda atau kontingensi dan memerlukan cara pengelolaan yang berbeda. Manajemen klasik.
Jika hubungan manusia di kalangan pekerja sudah baik, tetapi produktivitasnya masih rendah, maka teori manajemen klasik mungkin lebih tepat diterapkan jika hubungan manusia di kalangan pekerja rendah dan produktivitasnya tinggi. Maka pendekatan hubungan manusia mungkin lebih tepat untuk diterapkan. Lalu, popular contingency variables. Yang pertama, ada ukuran organisasi. Bertambah ukuran, begitu juga masalah koordinasi. Yang kedua, ada rutinitas tugas teknologi. Yang sebuah organisasi menggunakan teknologi. Ketiga, ada ketidakpastian lingkungan. Apa yang bekerja paling baik dalam lingkungan yang stabil dapat diprediksi mungkin tidak sesuai dan tidak bisa diprediksi. Yang keempat, ada perbedaan individu. Individu berbeda dalam hal keinginan. Untuk berkembang ini sangat penting ketika manajer memilih. Demikianlah beberapa hal yang bisa kelompok kami sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun penulisan kata. Dan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.